One, two, three. Nah, kalau Anda ke Bedono, rekoleksi di Giliase, umat menyediakan ini loh, duren. Anda tahu harga duren ini sebesar apa sih ini? Ini nih, Anda bisa melihatnya. Dan tawarlah di tempat lain. Ini pasti 100-120 ribu. Di sini berapa? 65 ribu dan tidak ada yang bungke, tidak ada yang bolong. Nih. Dan ini apokat, ini 3 kilo per begini. Nah, saya memang menentukan harga supaya umat saya mendapat keuntungan per kilo 25. Jadi ini 75 ribu. Keren kan? Ayo ajak kelompok doa atau apapun untuk melakukan kegiatan di tempat ini. Loh, makan apa? Oh, enak ya? Enak. Kira apa? Ya kan? Nah, nih. Ini jualannya hampir habis nih. Keren. Ini adalah Bedono, Gua Giliase, 1,5 jam dari kota Semarang, 2 jam dari Yogyakarta, 1,5 jam dari kota Solo, 30 menit dari kota Magelang. Ayo pada kesini, yuk biar tempat doa kami semakin banyak dikunjungi oleh segenap umat beriman. Tuh Bunda Maria. Enggak tahu. Ini durian. Ya, 65 ribu. Anda tahu seberapa? Kalau Anda berhenti di pinggir jalan atau di supermarket, ini berat sekali loh. Ini coba lihatnya. 65 ribu. Iya, utuh. Udah ada namanya semua. Jadi tidak bisa mengambilnya, hanya yang pesan. Keren. Dan durian hijau loh itu. Apokat. Belum berani atau ya. Jadi ini dipilih sama yang nama-nama. Bu, iki mau tak rekame di delok. Lupa mana. Wis lah ini. Tuh segede itu dan utuh itu. Beledu itu lah mesti sini toh ya. Nah, 6 berapa harganya? 65 ribu di Bedono. Ya. Jos. Ya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, barang siapa memberi kamu minum secangkir, oleh karena kamu pengikut Kristus, ia tak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terpudung masuk dalam kehidupan daripada dengan utuh kedua belah tanganmu masuk dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh keduanya kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tak pernah padam. Sebab setiap orang akan digarami dengan api.
Garam itu memang baik. Tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apa kamu akan mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Pada waktu yang singkat, kita diantar pada penglihatan bahwa kita ini adalah orang-orang yang diberi belas kasih Allah sepanjang hidup kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sangat luar biasa. Bukan dulu, sekarang atau nanti, tetapi every single moment Tuhan itu hadir juga dalam duka, dalam kepahitan, dalam kefrustrasian, dalam situasi yang paling buruk dalam hidup. Ingat, tidak ada yang bisa mengambil sukacita dan kegembiraan kita karena Allah yang memiliki, karena Allah yang memilih, karena kepada Anda dan saya Allah tidak lelah memberikan belas kasih-Nya. Amin. Berikutnya yang terakhir, so what? Nek aku itu mengalami belas kasih dalam Gusti, kemudian konkretnya semacam apa? Saya sendiri ditegur, jangan berhenti pada sukacita Allah yang penuh belas kasih dan pengampunan. Karena sukacita itu harus lahir dengan kerentek dan niat bahwa aku membaharui hidup dan pertobatanku. Begitu saya mengalami dan merasakan Allah yang mengasihi, aku sendiri menuntut diri untuk memperbarui hidupku karena Allah yang sedemikian berbelas kasih kepada. Dan itu wujudnya konkret. Dan dalam bahasa kitab suci hari ini adalah takut pada Allah yang murka. Ingat, itu bahasa antropologis manusiawi. Tetapi pada kenyataannya adalah aku memang sewajarnya untuk takwa kepada Tuhan, untuk setia memperbarui hidup dengan effort yang jauh lebih keras. Karena sungguh dalamlah Allah mencintaiku. Dan bahkan Injil menyeramkan, kalau Anda punya tangan dan tanganmu itu jahat, potong saja tanganmu itu. Kalau Anda punya kaki yang jahat, penggal saja kakimu itu. Kalau matamu itu mata yang jahat, cungkil saja. Karena lebih baik tidak punya mata, kaki atau tangan masuk dalam persatuan dengan Allah di surga daripada utuh tapi masuk ke dalam neraka. Tentu saja itu adalah perumpamaan, tetapi bukan main-main. Bahwa ketika saya mengalami kedalaman cinta dan belas kasih Allah, lahirlah dalam hidup saya effort, niat yang kuat dan pewujudan yang begitu nyata dalam hidup yang bersumber pada Allah, pada praktek-praktek kehidupanku di tengah keluarga bersama orang lain dalam komunitas PD dan dimanapun aku diutus. Itu pesan hari ini. Maka lakukan dengan bukan karena kekuatan diri sendiri, tetapi oleh karena kebaikan, oleh karena kemurahan, oleh karena belas kasih, oleh karena kerahiman, oleh rahmat Tuhan yang kita mohon hari demi hari. Inilah makan siang yang disiapkan oleh ibu-ibu di stasi ini. Tuh, ya enak ya Bu ya. Dan itu adalah ayam kampung saya kira ya, ayam kampung. Kemudian sayur daun pepaya dan tahu tempe, sangat simpel menyediakannya dan sehat. Oh masih ada yang lain.
di sana. Selamat makan semuanya loh. Ya, mudah-mudahan nyaman dan enak. Ya, ada kerupuk, ada pisang. Ini adalah PD Santa Avila Teresa. Oh nggih, matur nuwun.